Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdavia. Saya dari kelompok 8. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Bimo Hutomo dan Rafiq Faris. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan daya dukung fondasi dangkal dengan metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Adapun pada kelompok 8 atau kelompok kami mendapatkan data C5 yang dimana penelitinya adalah Alisa dan Bagus SV. Dimana kelompok C5 ini kedalamannya tidak ditemukan atau tidak ditentukan dari penelitinya. Adapun indeks propertiesnya seperti specific gravity ditemukan 2,64 dan YN-nya 39,923 dengan gamma N 1,626 dan gamma dry 1,162. E-nya 1,272, N 0,56 dan SR dari 83. Selain kami mendapatkan informasi terkait indeks properties, kami juga mendapatkan informasi terkait Atterbeck limits yang dimana terdapat liquid limit, plasticity limit, dan plasticity index. Dengan liquid limit 42,42, plasticity limit 20,70, dan plasticity index 21,71. Adapun pada data soil bearing capacity data C5 ini dalam klasifikasi AASHTO itu masuk ke dalam ML dengan analisa saringan nomor 400, nomor 40 96,78 dan nomor 285,99. Dengan triaksial hasilnya 8,89 dengan kohesi 0,14. Adapun CC dan CV tidak ditemukan dalam data soil bearing capacity data C5. Untuk metode pertama yang kami lakukan yaitu metode Terzaghi pada data C5 sudah ditemukan semuanya, yaitu kedalamannya kami menentukan 1,5 karena di sini kami sedang menghitung fondasi dangkal, maka kami menetapkan di 1,5. Lalu ada 8,89, 0,14 dan selanjutnya untuk kita menghitung dengan menggunakan metode Terzaghi, di mana di sini kami mendapatkan NC dengan total 7,5895, NQ 2,187 dan N gamma 0,6571594. Lalu setelah kita menemukan dengan metode Terzaghi tersebut, kami dapat menentukan Q old-nya dan Q A-nya, yang dimana rumusnya adalah Q old 1,3 dikali kohesi dikali NC dikali gamma dry NQ plus 0,4 gamma di N gamma, yang dimana kami mendapatkan hasil 4,3807. Lalu hasil dari QA sendiri dengan rumus Q old per Fs, kami mendapatkan hasil QA pada data bearing soil C5 yaitu 1,46025. Untuk metode Meyerhof akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafiq Faris. Oke, untuk metode Meyerhof ini merupakan salah satu metode yang memang ada sangkut pautnya dengan metode Terzaghi. Di sini ada beberapa tambahan, khususnya di dalam sudut geser dalamnya. Pertama, untuk datanya kita sama di C5, dan untuk nilai dari N, kohesi, NQ, dan N gamanya kita melakukan bandingan dengan tabel faktor keamanan lereng dari Meyerhof, di mana didapatkan nilai untuk N kohesi, NQ, dan N gamanya sebesar 7,92, 2,3, dan 8. Dan selanjutnya di sini juga ada variabel tambahan yaitu di KP dan S kohesi, DC, SQ, dan DQ. Di mana selain itu untuk lebarnya sendiri kita misalkan dengan nilai 1 meter dan F-nya kita dimaksimal di 3. Untuk nilai Q ultimate-nya sendiri dengan rumus yang tertera di R, kita mendapatkan nilai Q ultimate sebesar 6,925, dan untuk QA-nya sendiri kita mendapatkan nilai 2,3. Oke, sekarang ada. Oke, terima kasih Rafiq. Untuk pengolahan data yang kedua yaitu data soil bearing capacity, yaitu kami mendapatkan data D1, yang dimana peneliti dari data D1 adalah Alisa dan Bagus SV dengan kelompok D1, yang dimana kedalaman di data D1 ini sudah ditemukan atau ditentukan yaitu di 2,0,3 meter.
Seperti yang diketahui sebelumnya, dari data soil bearing capacity ini, kami menemukan data index properties Atterberg limits, yang dimana dari index property sendiri dengan spesifik gravity-nya 2,6, WA-nya 37,36, gamma N-nya 1,55, gamma dry-nya 1,13, E-nya 1,29, N-nya 0,56, dan SR-nya 75,08. Adapun data Atterberg limits yang dimana terdapat 3 data, yaitu liquid limit, plasticity limit, dan plasticity index. Liquid limit yang kami dapatkan datanya yaitu 87,13, plasticity limit 36,89, dan plasticity index 50,25. Lalu pada data D1 ini masuk ke dalam klasifikasi AASHTO yang dimana MH dengan analisa saringannya pada nomor 10 yaitu 100, nomor 40 99,59, dan nomor 200 96,81. Adapun data triaksialnya kami mendapatkan di angka 6,789 dengan kohesinya 0,293. Sisi dan CV masih tidak ditemukan. Pada metode Terzaghi masih sama dengan seperti yang kami lakukan di data sebelumnya, yaitu kami menghitung dari gamma dry, yang dimana di sini gamma dry sudah diketahui ya 1,13. Kami dapat menghitung NC, NQ, dan N gamma, yang dimana NC-nya sendiri menghasilkan 2,157, NQ-nya 2,1954, dan N gammanya 27,9945. Lebarnya kami melakukan pemisahan untuk fondasi dangkal yang dimana kami mengambil lebar dengan 2. Lalu kita mendapatkan Fs di angka 3, dan setelah kita melakukan perhitungan NC, NQ, dan N gamma, maka kami dapat melakukan perhitungan Qout dan Qa, yang dimana Qout dari data D1 ini menghasilkan 29,09 dan Qa-nya 9,69. Untuk rumus-rumus dari NC, NQ, dan N gamma itu nanti akan ditampilkan di foto di sebelah. Adapun untuk metode Meyerhof selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafiq Paris. Oke, selanjutnya di sini untuk metode Meyerhof untuk data D1 sama dengan metode Meyerhof di data sebelumnya, di mana untuk LN kohesi, NQ, dan N-nya melalui atau berdasarkan dengan tabel analisis lereng dari Meyerhof, dan didapatkan nilai 1,134, 7,16, dan 1,88. Lanjut, di sini untuk lebarnya kita melakukan pemisahan di angka 1. Oke, boleh di next. Untuk Fs sendiri ada di angka 3. Boleh di next, oke. Dan setelah melakukan perhitungan, didapatkanlah nilai Q ultimate di 8,54 dan Q-nya atau Q ultimate dibagi Fs-nya di angka 2,9, yang mana ini lebih kecil dari metode Terzaghi sebelumnya. Sekian, lanjut. Baik, Rafiq, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya di perbandingan metode Terzaghi dan Meyerhof. Nah, di dalam dua metode yang dilakukan, yaitu metode Terzaghi dan metode Meyerhof ini, akan dilakukan perbandingan terhadap kedua metode tersebut. Dilihat dari rumus, metode Terzaghi terlihat lebih sederhana dan tidak kompleks seperti metode Meyerhof. Metode Meyerhof lebih kompleks dikarenakan adanya perhitungan dengan mengikut sertakan faktor bentuk, kedalaman, dan juga kemiringan dari data yang diketahui. Kemudian perhitungan nilai Qout didapatkan bahwa metode Meyerhof memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan metode Terzaghi. Dilihat dari hasil Qa dengan menggunakan metode Terzaghi terbilang lebih kecil dibanding hasil Qa dengan menggunakan metode Meyerhof. Hal tersebut disebabkan karena pada metode Meyerhof terdapat parameter tambahan lain sehingga melibatkan banyak data dan lebih mempertimbangkan hal-hal lainnya. Kemudian yang terakhir untuk rekomendasi, Math High Plasticity tidak cocok sebagai material timbunan serta tidak direkomendasikan untuk pembentukan bangunan infrastruktur di atasnya, sehingga apabila ingin membangun bangunan alangkah lebih baiknya untuk dilakukan rekayasa geoteknik, dimana dengan cara adanya penambahan tanah yang sesuai dengan syarat pada standar SNI. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.